Nah, adik-adik, di video kali ini kita akan belajar tentang penerapan integral ya. Materinya saya ambil dari buku paket Matematika Tingkat Lanjut untuk SMA kelas 12, halaman 161 sampai dengan 166 ya. Kemudian untuk pembahasan materi yang lebih lengkap dan pembahasan soal-soalnya silakan nanti dapat adik-adik cermati di playlist ya. Untuk linknya sudah saya cantumkan di bawah di kolom deskripsi dari video kita kali ini. Baik, langsung saja kita ke penerapan integral yang pertama, yaitu untuk menghitung luas bidang datar. Nah, kebetulan di buku paket ya sudah ada contoh soal 4.11. Tentukan luas daerah di kuadran pertama yang dibatasi oleh fx sama dengan x kali akar x kuadrat plus 5, sumbu x dan garis x sama dengan 2. Nah, adik-adik, jadi kalau kita ketemu dengan bentuk soal semacam ini ya, pertama yang harus kita lakukan adalah menggambarkan grafik fungsinya terlebih dahulu. Nah, kebetulan di buku paket ya itu sudah digambarkan. Nah, ini di gambar 4.10 ya. Jadi yang warna pink ini adalah kurva untuk fungsi fx ya. Kemudian yang warna biru ya, ini adalah garis x sama dengan 2. Lalu ini ada sumbu X, kemudian ini sumbu Y. Nah, ingat tujuan kita itu adalah menentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva, dibatasi sumbu X, dibatasi oleh garis X sama dengan 2, tetapi di kuadran pertama. Sehingga nanti kalau diarsir ya, daerah yang ditanyakan itu ya yang ada di sini nih. Nah, bisa membayangkan ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, jika kita perhatikan, maka terdapat interval tertutup, yaitu dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 2. Ini yang ditanyakan. Ya, dari X sama dengan 0 sampai 2. Nah, lebar persegi ke I, ini yang warna biru ini ya. Lebar persegi ke I yang terbentuk adalah delta XI. Sementara tingginya adalah XI dikalikan dengan akar xi kuadrat plus 5. Ingat materi jumlahan Riemann. Jadi kalau kita menentukan luas bidang datar ya menurut Riemann, ini idenya Riemann, bidang datar tersebut itu harus kita bagi-bagi ya kan, kita partisi. Nah, yang mana masing-masing bagian itu akan berbentuk persegi panjang ya. Lalu masing-masing bagian tersebut kita cari luasnya. Nah, luas persegi panjang itu kan rumusnya adalah panjang kali lebar ya. Sebagai contoh, untuk persegi ke I berarti nanti lebarnya itu adalah delta XI yang ini, sementara panjangnya atau kalau di sini diistilahkan tingginya tidak lain tidak bukan adalah fxi ya. Jadi kalau x-nya sekian, tinggal tarik garis ke atas, ini kan sama dengan fxi atau sama dengan y-nya ya. Jadi kalau ini adalah xi ya, masukkan aja ke sini xi dikalikan akar xi kuadrat ditambah 5 gitu maksudnya ya. Itu adalah luas satu buah persegi panjang. Nah, kalau untuk menentukan luas bidang datar ya berarti nanti luas dari masing-masing partisi, masing-masing dari persegi panjang itu harus kita jumlahkan, kita total gitu ya. Ini sudah kita pelajari konsep dasarnya di materi integral Riemann. Oke, kita lanjutkan. Nah, jumlah ukuran luas nih yang barusan kita singgung dari n buah persegi panjang adalah, ini mestinya ada notasi sigma ini ya, kurang lengkap ini bukunya. Jadi sigma xi kali akar xi kuadrat plus 5 dikalikan dengan delta xi. Jadi istilahnya ini panjang kali lebar untuk i sama dengan 1 sampai dengan n. Nah, ingat supaya akurat ya, n-nya itu harus kita buat sebanyak mungkin ya. Bahkan ini harus kita buat mendekati tak hingga gitu. Nah, misalkan A adalah luas daerah itu, maka nah ini juga barusan kita singgung ya. A itu akan sama dengan limit sigma sekian, ini adalah jumlahan Riemann. Lah di sini ini agak salah ketik ini mestinya ya. Jadi bukan mutlak delta X mendekati tak hingga. Yang mendekati tak hingga justru n-nya ya. Jadi jumlah partisinya itu harus kita buat mendekati tak hingga ya. Nah, sesuai dengan definisi integral tentu.
kalau ada limit jumlah Riemann ya untuk n mendekati tak hingga itu akan sama dengan integral tentu dari sebuah fungsi. Nah, sehingga di sini kita bisa tuliskan A ya itu akan sama dengan integral fx dx. Fx-nya tinggal tulis ulang ya. Kemudian batas bawah dan batas atasnya adalah dari 0 sampai 2 gitu ya. Nah, ini kalau kita amati ya. Ini merupakan integral substitusi ya. Jadi sebelum kita menuju ke baris berikutnya ini supaya enak, lebih baik kalau kita kerjakan ulang aja ya. Jadi kalau integral substitusi nanti kita misalkan dulu. Misal U itu sama dengan yang kita misalkan yang pangkatnya lebih tinggi ya. X kuadrat ditambah 5. Lalu ini kita turunkan. du per dx itu sama dengan 2x ya. Selanjutnya dx itu sama dengan du per 2x. Oke. Nah, kemudian dx ini ya kita masukkan ya ke dalam integral yang kita cari. Nih, dx-nya kita ganti. Jangan lupa nanti x kuadrat plus 5 ini juga kita ganti dengan u gitu ya. Ya, berarti kita langsung aja. Jadi kita punya integral x akar u ya, ini x, yang ini adalah akar u, dx nya itu kita ganti dengan du per 2x ya, du per 2x. Berarti kan x nya boleh dicoret ya Dek ya, sehingga setengahnya ini kan du per 2 itu kan sama aja dengan setengah kali du. Berarti sesuai dengan sifat integral ya, konstanta itu bisa kita keluarkan dari dalam tanda integral. Maka nanti kita punya setengah dikalikan integral akar u ya, akar u du. Lah akar u sendiri itu supaya lebih mudah kita integralkan ya, kita nyatakan saja dalam bentuk berpangkat yaitu u pangkat setengah. Berarti kita punya setengah kali integral u pangkat setengah du ya. Lah integralnya u pangkat setengah itu kan sama dengan 1 per setengah plus 1. Setengah plus 1 itu adalah berapa? 3 per 2 ya Dek ya, dikalikan dengan u pangkat 3 per 2. Nah sekarang kalau ini kita hitung ya, setengah dibagi 3 per 2 itu kan sama aja dengan 2 per 3 ya Dek ya. Berarti nanti kita punya lanjut di sini ya, setengah kali 2 per 3 ya kan. Lalu u nya itu kita kembalikan ke bentuk semula. Bentuk semula itu kan berarti di permisalan ini kan. Nah ini x kuadrat plus 5 ya. Berarti ini kita kalikan dengan x kuadrat plus 5 pangkat 3 per 2. Loh kan sama ya kan ya, setengah kali 2 per 3 kali x kuadrat plus 5 pangkat 3 per 2. Lalu karena di sini adalah integral tentu, batas bawah dan batas atasnya ya tinggal tulis ulang ini 0 sampai 2 ya. Sampai sini bisa dipahami ya Dek ya. Nah Adik-adik, sebelum kita masukkan batas atas dan batas bawahnya, ini kan ada bentuk perkalian ya, setengah kali 2 per 3. Nah berarti kan 2 nya itu boleh dicoret. Maka nanti jadinya ya sepertiga kali x kuadrat plus 5 pangkat 3 per 2 ya. Kemudian ini kalau kita lanjutkan ya, ternyata di kanannya sama dengan, ini sepertinya salah ketik ini ya. Jadi gampangannya begini. Jadi bentuk x kuadrat plus 5 pangkat 3 per 2 itu kan bisa kita nyatakan menjadi dalam bentuk akar ya. Ini supaya nggak bingung, saya tuliskan di mana ya, di atas ini aja lah ya. Jadi kalau kita punya x kuadrat plus 5 pangkat 3 per 2 itu akan sama dengan akar kuadrat dari x kuadrat plus 5 pangkat 3 ya. Ini saya pikir adik-adik sudah paham ini mestinya ya. Ini bentuk berpangkat, ini bentuk akar gitu. Nah biasanya kalau akar kuadrat ya, kuadratnya ini nggak perlu ditulis ya, maka ini saya hapus saja gitu. Nah jadi kalau di sini kita punya sepertiga kali x kuadrat plus 5 pangkat 3 per 2, maka nanti adik-adik langsung tuliskan gini aja, A itu sama dengan sepertiga ya,
kali dalam kurung akar X kuadrat plus 5 pangkat 3, kemudian tuliskan lagi di sini batas bawahnya 0, batas atasnya adalah 2. Nah, kalau kayak gini kan lebih enak ya. Baru tinggal kita masukkan nih X-nya 2 untuk batas atas dan 0 untuk batas bawahnya gitu ya. Coba kita hitung di sini. 1/3 ya kan, dikalikan dalam kurung akar 2 kuadrat plus 3, atau langsung aja ya, 2 kuadrat itu 4 ditambah 5 9, berarti ini 9 pangkat 3. Wah, akarnya kepanjangan nih ya. Nah, saya pendekkan aja. Oke, berarti kita punya akar kuadrat dari 9 pangkat 3 ini untuk batas atasnya, lalu kita kurangkan dengan sekarang batas bawahnya ya, 0 kuadrat ditambah 5 pangkat 3, berarti di sini dikurangi akar 5 pangkat 3 tutup kurung ya. Lah, baru ini kalau kita masukkan kalau kita nyatakan dalam bentuk berpangkat ya, itu akan sama dengan 1/3 dikalikan 9 pangkat 3/2 ya, dikurangi 5 pangkat 3/2. Nah, jadi di buku paket ini kebalik ya, mestinya bukan 9 pangkat 2/3 dan bukan 5 pangkat 2/3, yang benar itu adalah 9 pangkat 3/2 dan 5 pangkat 3/2 gitu ya. Oke, jadi supaya nggak bingung ini saya tutup aja. Nah, seperti ini ya. Baik, berarti kita punya 1/3 kali 9 pangkat 3/2 ya, itu sebenarnya sama dengan akar 9 pangkat 3. Nah, 9 pangkat 3 tadi itu kan kalau dihitung 81 kali 9, jadi 9 kali 9 kali 9 itu 81 kali 9 sama dengan 729 ya kan, lalu dikurangi akar 5 pangkat 3. Lah, 5 pangkat 3 itu kalau dihitung kan 125 ya, 5 kali 5 25 kali 5 125 tutup kurung. Nah, akar dari 729 itu 27 ya deh ya, berarti kita punya 1/3 kali dalam kurung 27. Lah, akar 125 itu kan sama dengan 5 akar 3, jadi begini, akar 125 itu sama dengan akar 25 kali 3 ya, akarnya 25 itu kan 5, berarti ya 5 akar 3. Nah, tulis di sini 5 akar 3 ya. Nah, kembali lagi di buku paket ini salah ketik ini ya, jadi yang benar itu begini, luas daerahnya adalah 1/3 kali dalam kurung 27 dikurangi 5 akar 3 ya, satuan luas gitu ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan latihan soal terbimbing 4.17. Tentukan luas daerah di kuadran pertama yang dibatasi fx sama dengan x kuadrat min 4x, garis x sama dengan 1 dan garis x sama dengan 3. Alternatif penyelesaian. Pertama yang harus kita lakukan adalah menggambarkan grafik fungsinya terlebih dahulu ya. Kita amati grafiknya seperti pada gambar 4.11. Oke, jadi yang warna pink ini adalah parabola x kuadrat min 4x nih. Kemudian yang warna biru itu adalah garis x sama dengan 1, yang warna hijau itu adalah garis x sama dengan 3. Nah, yang ditanyakan itu mestinya bukan luas daerah di kuadran pertama, sebab ini kuadran 4 ya. Jadi kalau kita arsir, daerah yang ditanyakan itu ada di sini. Nah, ya. Ini arsirannya terlalu semangat ini ya. Coba saya hapus saja ini supaya nggak bingung. Oke. Nah, oke ya. Sebentar. Nah, jadi yang ditanyakan itu adalah luas daerah di kuadran 4 ya, bukan di kuadran pertama. Ini mungkin salah ketik ya. Oke, di kuadran 4. Sebab ini daerahnya kan dibatasi oleh X positif dan Y negatif. Kalau kuadran pertama itu di atas ini ya deh ya, dibatasi X positif dan Y positif. Oke. Nah, jika diperhatikan dengan seksama, gambar tersebut terdapat interval tertutup
yaitu dari X sama dengan 1 sampai dengan 3. Ya, saya tulis ini 1 sampai 3. Kemudian lebar persegi ke I yang terbentuk nih, yang warna biru adalah delta XI. Jadi sekian itu adalah delta XI, dan tingginya ya ini sama dengan Fxi ya. Jadi Xi-nya itu kan sekian. Nah, sekian ini kita masukkan ke dalam Fx. Maka langsung aja kita tulis di sini ya. Tingginya adalah Xi kuadrat dikurangi 4Xi. Selanjutnya jumlah ukuran luas dari n buah persegi panjang. Ini kita kenal dengan nama jumlahan Riemann ya. Oke, langsung aja kita tulis, berarti sigma Fxi kali delta Xi. Fx-nya tadi adalah Xi kuadrat min 4Xi ya, ini kita kurung. Nah, lalu kita kalikan dengan delta Xi untuk I sama dengan 1 sampai dengan n. Karena kan mestinya ini ada n buah persegi panjang yang terbentuk. Misalkan A adalah luas daerah itu, maka A itu akan sama dengan, nah kembali ini salah ketik ya Dek ya, mestinya bukan limit mutlak delta X mendekati tak hingga. Yang benar adalah limit n mendekati tak hingga ya. Kemudian ini adalah jumlahan Riemann. Nah, tinggal kita pindah ke sini ya. Ini kita tulis ulang di sini. Berarti kita punya sigma I sama dengan 1 sampai dengan n Xi kuadrat min 4Xi dikali dengan delta Xi. Nah, ini sesuai dengan definisi integral tentu ya, sehingga A itu akan sama dengan integral X kuadrat min 4X ya. Ini adalah fungsi Fx. Kemudian dx untuk X sama dengan 1 sampai dengan 3. Nih sesuai dengan data yang diketahui di soal. Nah, tinggal kita hitung ini ya. Oke, kita hitung di sebelah sini. Jadi kita punya A sama dengan integral X kuadrat min 4X dx dari I sama dengan 1 sampai dengan 3. Integralnya X kuadrat itu adalah sepertiga X pangkat 3. Kemudian dikurangi dengan integralnya 4X ya, berarti 4/2 X kuadrat, batas bawah 1, batas atasnya 3. 4/2 itu sama dengan 2 ya, berarti kita punya sepertiga X pangkat 3 min 2X kuadrat. Baik, kita masukkan batas atasnya dulu, berarti sepertiga kali 3 pangkat 3 dikurangi 2 kali 3 kuadrat ya kan. Sekarang kita masukkan batas bawahnya, maka sepertiga kali 1 pangkat 3 dikurangi 2 kali 1 kuadrat gitu kan. 3 pangkat 3 dikali sepertiga, berarti 3-nya saya coret, pangkatnya ini dikurangi 1 kan gitu ya. 3 kuadrat itu 9. Nah 9 kali 1 ya sama dengan 9. Lalu ini berarti 9 kali min 2 jadinya min 18. Kemudian ini minusnya kita kali masuk ya, berarti min sepertiga plus 2. Kalau dihitung 9 min 18 itu min 9 ditambah 2 itu min 7, berarti kita punya min 7 min sepertiga. Maka nanti hasil akhirnya itu adalah min 7 sepertiga. Namun demikian kita harus ingat kembali bahwa yang ditanyakan di soal itu adalah luas daerah. Nah, logikanya yang namanya luas tidak mungkin bertanda negatif, harus positif. Maka min 7 sepertiga supaya berubah menjadi plus 7 sepertiga, berarti ya harus dikalikan dengan min 1 ya. Min 7 sepertiga dikalikan dengan min 1 itu akan sama dengan 7 sepertiga. Jadi dikalikan dengan min 1 itu boleh dilakukan sejak awal sini ya. Ini berlaku untuk daerah yang berada di bawahnya sumbu X. Jadi sejak awal ya, langsung aja ini A sama dengan min 1 kali integral X kuadrat min 4X dx, batas bawah 1, batas atasnya 3. Nah seperti itu juga boleh ya, supaya nanti hasil akhirnya langsung positif. Atau nanti di akhir ya boleh seperti ini ya, min 7 sepertiga kali min 1 sama dengan 7 sepertiga. Jadi luas daerahnya adalah, ini jawabannya ya, adalah 7 sepertiga satuan luas. Oke.
Sebelum kita lanjutkan ya, ini ada satu catatan kecil atau sebuah kesimpulan kecil, namun ini penting ya, tadi sudah kita singgung ini. Jadi berkaitan dengan menghitung luas daerah. Kemungkinannya adalah daerah yang terbentuk itu bisa berada di bawahnya sumbu X, bisa berada di atasnya sumbu X, ya. Nah, ketika berada di bawahnya sumbu X, seperti yang tadi sudah kita singgung, bahwa nanti luas, itu langsung aja tuliskan min integral fx dx batas bawah A, batas atas B. Jadi ini berlaku ketika daerah yang terbentuk, yang kita cari luasnya berada di bawah sumbu X. Berarti selain kuadran 3 ya kuadran 4. Sementara kalau daerah yang terbentuk, itu ada di kuadran 1 atau kuadran 2, berarti kan di atas sumbu X. Ya sudah, langsung aja ya, A sama dengan integral fx dx batas bawah A, batas atasnya adalah B, gitu ya. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan latihan soal terbimbing 4.18. Tentukan luas daerah ya. Ini masih seputar menghitung luas daerah nih. Tentukan luas daerah di kuadran pertama yang dibatasi oleh fx sama dengan x pangkat 3 min 2x kuadrat min 5x plus 6, garis x sama dengan min 2, dan garis x sama dengan 3. Alternatif penyelesaian, pertama-tama gambarkan grafik fungsinya terlebih dahulu ya. Kita buat, kemudian kita amati grafik fungsinya. Ini kebetulan saya gambar dengan menggunakan aplikasi GeoGebra ya. Bentuknya itu seperti ini ya, warna hijau ini adalah kurva fx sama dengan x pangkat 3 min 2x kuadrat dan seterusnya. Lalu ini adalah garis x sama dengan min 2 gitu ya. Ini garis x sama dengan min 2. Kemudian ini adalah garis x sama dengan 3. Nah, yang ditanyakan ya, saya rapikan dulu. Ini garis x sama dengan 3. Yang ditanyakan itu adalah daerah yang saya arsir ini. Nah, ya berarti nanti ada 2 subinterval ini ya. Nah, ini penting ini. Ada 2 subinterval, yaitu dari x sama dengan min 2 sampai x sama dengan 1. Daerah yang terbentuk itu ada di atasnya sumbu x nih kan. Ini sumbu x ya. Kemudian dari interval 1 ya sampai 3 ya, dia berada di bawahnya sumbu X. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, jika kita perhatikan maka terdapat interval tertutup, yaitu dari min 2 sampai 1 di atas sumbu X dan dari 1 sampai 3 di bawah sumbu X. Ini tadi sudah kita singgung ya, Dek ya. Coba perhatikan, dari min 2 sampai 1 daerah yang terbentuk ada di atasnya sumbu X. Kemudian dari 1 sampai 3 daerah yang terbentuk ada di bawahnya sumbu X. Lalu sesuai dengan apa yang tadi sudah kita pelajari di awal ya, yang berada di bawahnya sumbu X di depannya integral ya, itu harus kita beri tanda negatif. Supaya apa? Supaya nanti hasil akhirnya itu langsung berubah menjadi positif gitu. Jadi yang pada interval 1 sampai 3 ya. Oke, kita kembali ke sini. Nah, lebar persegi ke I yang terbentuk adalah delta XI dan tingginya adalah sekian dan seterusnya ya. Saya pikir langkah ini bisa kita skip ya, karena sejauh ini kita sudah tahu bahwa untuk menghitung luas ya, kita bisa langsung menggunakan integral tentu. Nah, jadi ini saya tutup aja. Oke, kemudian saya tampilkan lagi fx sama dengan ini ya, sesuai dengan yang diketahui di soal ini, x pangkat 3 min 2x kuadrat min 5x plus 6. Langsung kita hitung luasnya ya. Karena ada 2 interval tertutup, berarti nanti A itu akan sama dengan A1 ditambah A2 ya. Untuk A1 berarti integral dalam kurung x pangkat 3 min 2x kuadrat min 5x plus 6 dx ya. Ini dari min 2 sampai 1 ya, Dek ya. Ini untuk A1, dia berada di atasnya sumbu X. Kemudian untuk A2 ya, di depannya integral itu harus kita beri tanda minus atau langsung aja berarti ini min. Nah, integral x pangkat 3 min 2x kuadrat
min 5x plus 6 ya, ini dikurung, lalu di sini dx. Kemudian ini batas bawahnya sekarang 1, batas atasnya menjadi 3 gitu ya. Oke, tinggal kita kerjakan. Integralnya x pangkat 3 itu 1/4 x pangkat 4, kemudian dikurangi integralnya 2x kuadrat, itu akan sama dengan x pangkat 3 ya. Lalu dikurangi integralnya 5x, itu akan sama dengan 5/2x kuadrat, ditambah integralnya 6 ya, berarti di sini 6x. Tuliskan batas bawahnya min 2, batas atasnya 1, lalu dikurangi ini sama ya, tinggal tulis ulang aja ini, berarti 1/4 x pangkat 4 min x pangkat 3 min 5/2 x kuadrat plus 6x ya, batas bawah 1, batas atasnya sama dengan 3. Oke, tinggal kita kerjakan ini satu persatu, jadi harus telaten ini ya. Yang pertama yang kita masukkan adalah batas atasnya dulu. Nah, kebetulan ini batas atasnya kan 1, gampang ya, berarti ini 1/4 kali 1 ya 1/4, kemudian dikurangi 1 pangkat 3 ya sama dengan 1 kan gitu kan, lalu dikurangi ini langsung aja 5/2 ya, lalu ditambah 6, kemudian kita kurangi dengan, nah ini batas bawahnya sekarang yang dimasukkan ya, min 2, berarti ini min dalam kurung ya, min 2 pangkat 4. Kalau min 2 pangkat 2 itu kan sama dengan 4, berarti kalau min 2 pangkat 4 itu 16 gitu ya. 16 kali 1/4 itu akan sama dengan 4, kemudian dikurangi min 2 pangkat 3. Nah, kalau min 2 pangkat 3 itu kan berapa? Min 8 ya. Berarti dikurangi min 8 ya jadinya di sini plus 8. Lalu dikurangi dengan 5/2 min 2 pangkat 2. Min 2 pangkat 2 itu 4 ya. 5/2 kali 4 itu akan sama dengan berapa? 10 ya deh ya. Berarti ini dikurangi 10. Lalu ditambah ya 6 kali min 2, jadinya di sini min 12 ya, tutup kurung. Kemudian dikurangi. Nah, ini untuk membedakan dengan kurung biasa, ini saya pakai kurung siku ya, ini yang paling luar ini. Nah, ini kurung siku aja. Berarti yang kita masukkan sekarang adalah batas atasnya dulu ya. Jadi 1/4 atau langsung aja ini ya. 3 pangkat 4, kalau 3 pangkat 2 itu 9. Nah 9 kali 9 81, berarti di sini 81/4 ya. Lalu dikurangi dengan 3 pangkat 3, berarti dikurangi 27, dikurangi 5/2 kali 9 ditambah 18 ya. Kemudian kita masukkan batas bawahnya sekarang ya, berarti dikurangi 1/4, kemudian min 1, min 5/2 ya deh ya, lalu di sini plus 6 tutup kurung ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah nanti ini kalau dihitung ya, hasilnya akan sama dengan 65/3 ya, tinggal ditambahkan di sini satuan luas. Nah ini jawabannya. Oke, baik, sekarang kita lanjutkan dengan penerapan integral yang kedua dalam bidang ekonomi dan bisnis ya. Kita langsung saja menuju ke contoh soal 4.12. Bidang ekonomi dan bisnis juga dapat menerapkan prinsip integral ya. Sebagai contoh, bayangkan tentang penjualan telepon seluler atau ponsel ya dengan merek A selama 5 tahun pertama setelah diluncurkan, berarti dari tahun ke-0 sampai tahun ke-5 gitu ya. Terjualnya telepon seluler disimbolkan dengan Y buah setiap tahun dan X tahun. Nah, ini supaya kalimatnya lebih enak dipahami ya. Ini mungkin salah ketik ini ya, saya ganti aja. Jadi kecepatan terjualnya, ini saya tambahkan ya ini. Jadi kecepatan, nah, kecepatan terjualnya ponsel disimbolkan dengan Y. Satuannya adalah buah setiap tahun, kan gitu ya. Sekian buah ponsel setiap tahun.
Nah, kemudian waktu ya, dan waktu disimbolkan dengan X, satuannya dalam tahun ya. Coba kita baca lagi ya. Kecepatan terjualnya telepon seluler disimbolkan dengan Y. Satuannya adalah sekian buah setiap tahun. Dan waktu disimbolkan oleh X, satuannya adalah tahun. Nah, itu lebih mudah ya dipahami ya Dek ya. Lalu sejak produksi pertama diperkenalkan dapat dituliskan dalam bentuk, nah ini persamaannya. Y sama dengan 3000 akar X plus 1000. Untuk X terletak di antara tahun ke-0 ya sampai dengan tahun ke-5. Nah, pertanyaannya di sini adalah berapakah jumlah total penjualan selama 4 tahun pertama. Jadi kalau ada istilah atau ada kata-kata jumlah total, nah itu kan mengingatkan kita tentang jumlah riman, yang mana jumlah riman itu berarti secara definisi itu merupakan integral tentu gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini gambarnya saya pindahkan ke sini ya Dek ya. Kemudian apa yang barusan kita singgung itu sebenarnya sudah ada di buku paket ya, yaitu di alternatif penyelesaian. Perhatikanlah gambar 4.12 di samping. Jika kita perhatikan, maka terdapat interval tertutup yaitu dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 4. Lebar persegi ke I yang terbentuk adalah delta XI. Dan tingginya adalah 3000 dikalikan dengan akar XI plus 1000. Ini sama persis seperti ketika kita mencari luas daerah yang dibatasi oleh kurva. Ya, ini terletak di atasnya sumbu X ya. Selanjutnya jumlah ukuran luas dari N buah persegi panjang adalah, ini mestinya harus diberi sigma ini ya. Oke, jadi ini jumlah riman ini. Sigma 3000 akar XI plus 1000 kali delta XI untuk I sama dengan 1 sampai N. Nah, jika S buah barang terjual selama 4 tahun pertama. Nah, gini aja ini supaya kalimatnya lebih mudah dipahami ya Dek ya. Jika S melambangkan jumlah, ini buahnya saya coret, kemudian barangnya itu saya coret, saya ganti dengan melambangkan jumlah telepon seluler ya, atau ponsel gitu aja. Melambangkan jumlah ponsel yang terjual selama 4 tahun pertama, maka berlaku S sama dengan ya, kembali ini salah ketik ya Dek ya, limit jumlah riman ya, untuk mestinya ini bukan mutlak delta X, yang benar adalah N ya. Jadi limit jumlah riman tinggal kita pindah ya ke sini, untuk N mendekati tak hingga. Nah, kembali kita ketemu dengan integral tentu ya. Jadi S itu akan sama dengan integral fx dx dari X sama dengan 0 sampai dengan 4 ya. Nih kalau kita arsir ya. Nah, nanti kita mencari luas daerah yang dibatasi oleh kurva, dibatasi oleh sumbu X, garis X sama dengan 4 dan garis X sama dengan 0 gitu ya. Maka ini akan sama dengan integral 3000 akar X nih, bukan akar XI ya. Nih saya coret nih ya. Integral 3000 akar X plus 1000 dx untuk X sama dengan 0 sampai dengan 4. Nah, tinggal diselesaikan ya, tinggal diintegralkan ini masing-masing suku. Untuk integralnya 3000 akar X ya, berarti kan kalau kita tulis di sini ya, integral 3000 akar X dx ya, itu akan sama dengan, ini saya integralkan suku yang pertama aja ya, karena untuk suku yang kedua kan gampang, integralnya 1000 ya sama dengan 1000x gitu. Nah, kalau integralnya 3000 akar X itu kan sama dengan 3000 dikalikan dengan integral X pangkat setengah dx kan gitu ya. Jadi bentuk akar bisa kita nyatakan dalam bentuk berpangkat, maka ini sama dengan 3000 dikalikan dengan 1 per setengah ditambah 1, setengah ditambah 1 itu kan 1 setengah, atau 3/2 ya, dikalikan dengan X pangkat 3/2. 1 dibagi 3/2 itu sama dengan 2/3, berarti 3000
kali 2/3 kali X pangkat 3/2 ya Dek ya. 3-nya kita coret ini. Nah berarti kita punya 2000 kali X pangkat 3/2. Nah sehingga ini akan sama dengan 2000 kali X pangkat 3/2 ditambah 1000X ya, batas bawah 0, batas atasnya sama dengan 4. Tuh kan sama dengan ini ya. Jadi ini 3000 kali X pangkat, ini keliru ya, bukan 2/3 ini. Nah ini keliru, pangkat 3/2 per 3/2. Nanti kalau dihitung hasilnya itu seperti ini. Jadi 3000 dikali 2/3, ini kan dibalik ya kan. Berarti 3000 kali 2/3 ya sama dengan 2000. Nah 2000 kali X pangkat 3/2 ditambah 1000X, batas bawahnya 0, batas atasnya sama dengan 4. Nah selanjutnya batas atas dan batas bawah ini tinggal kita masukkan ya Dek ya. Jadi kalau di buku paket ini sudah benar. Jadi S itu sama dengan 2000 dikalikan dengan 4 pangkat 3/2. Nah kalau tadi di atas ini salah ketik, ini di bawah tiba-tiba ini menjadi benar ya pangkatnya. Jadi 2000 kali 4 pangkat 3/2 ditambah 1000 kali 4 ya. Kemudian ini kalau mau lengkap ya Dek ya, ini boleh saja dikurangi dengan, nah sekarang batas bawahnya yang kita masukkan. Jadi 2000 kali 0 pangkat 3/2 ditambah 1000 kali 0 tutup kurung. Tapi nggak ditulis pun juga enggak masalah, karena kan sebenarnya 0 dikalikan dengan bilangan berapapun yo menghasilkan 0 gitu. Ini sengaja saya tulis supaya enak dipakai belajar ya, supaya nggak bingung. Baik, ini kalau kita hitung ya, 2000 kali 4 pangkat 3/2. Kalau 1000 kali 4 kan sudah jelas ini ya, 4000. Nah ini ada 4 pangkat 3/2 ya, mudah-mudahan nggak bingung ini. Jadi kalau kita punya 4 pangkat 3/2, langsung aja tuliskan dalam bentuk akar ya. Itu akan sama dengan akar kuadrat dari 4 pangkat 3. Nah 4 pangkat 3 itu 64, berarti akarnya 64 ya sama dengan 8. Maka ini akan sama dengan ini ya, 2000 dikalikan dengan 8. Kemudian ditambah 1000 kali 4 ya. Tulis ulang dulu ini. 1000 kali 4. 2000 kali 8 16.000. 1000 kali 4 4000. 16.000 ditambah 4000 sama dengan, wah nggak cukup ini ya, 20.000. Jadi selama 4 tahun pertama ya, dari X sama dengan 0 sampai 4 terjual 20.000 buat telepon seluler merek A ya. Cara ngitungnya seperti ini. Oke, baik, kita lanjutkan kembali dengan latihan soal terbimbing 4.19. Seorang pemimpin perusahaan memperhitungkan bahwa pembelian seperangkat peralatan akan menghasilkan suatu penghematan operasi pada perusahaan. Ini maksudnya penghematan ongkos operasional gitu ya. Nah kecepatan penghematan ongkos operasional adalah Fx dalam rupiah setiap tahun bila peralatan itu telah dipakai selama X tahun adalah, jadi maksudnya ini adalah persamaan yang menunjukkan kecepatan penghematan ongkos operasional setiap tahunnya. Nih ya, 4000X ditambah 1000 untuk X terletak antara tahun ke-0 sampai dengan tahun ke-10. Pertanyaan A, berapakah jumlah penghematan ongkos operasional selama 5 tahun pertama? Nah perhatikan ya, ini setipe ya dengan contoh soal sebelumnya. Yang diketahui adalah kecepatan. Nih, persamaan kecepatan penghematan ongkos operasional. Yang ditanyakan adalah jumlah penghematan ongkos operasional ya selama 5 tahun pertama. Nah coba kita lanjutkan dulu ya. Yang pertama ya, sketsakan grafik fungsinya terlebih dahulu. Nah ini kita bisa menggunakan aplikasi GeoGebra ya deh ya. Jadi ini adalah grafik fungsi Fx sama dengan apa tadi? Nah ini 4000X ditambah dengan 1000. Kemudian kita gambarkan juga nanti garis X sama dengan 5, karena yang ditanyakan itu adalah penghematan ongkos operasional selama 5 tahun pertama. Berarti kan dari X sama dengan
0 nih kan, X sama dengan 0 sampai X sama dengan 5 ya Dek ya. Kan tidak ada tahun itu negatif, tahun itu ya pasti positif nih, dari tahun ke 0 sampai dengan tahun ke 5. Jika kita perhatikan maka terdapat interval tertutup, yaitu dari 0 sampai dengan 5. Nah selanjutnya ya, lebar persegi ke I yang terbentuk adalah delta XI dan tingginya adalah sekian dan seterusnya. Ini kan mengarah ke jumlahan Riemann ya, yang mana nanti limit jumlahan Riemann ya sama aja dengan integral tentu. Nah maka ya langsung aja ya kita selesaikan dengan menggunakan integral tentu. Oke, berarti ini saya tutup aja ya Dek ya. Jadi intinya kita itu akan mencari luas daerah yang dibatasi oleh kurva ya. Ini kurva fx sama dengan 4000x plus 1000, ini yang warna hijau. Lalu sumbu x, garis x sama dengan 0 atau dalam hal ini adalah sumbu y, dan garis x sama dengan 5. Nah maka bisa kita simbolkan begini aja, S itu sama dengan integral ya. Nah ini sudah aman ini ya, berhubung daerahnya itu kan terletak di atasnya sumbu x nih yang kita cari luasnya ya. Berarti integral dalam kurung 4000x plus 1000 dx, batas bawahnya 0, kemudian batas atasnya sama dengan 5. Baik, kita integralkan. Yang pertama 4000x kalau diintegralkan jadinya adalah 4000 per 2 dikalikan dengan x kuadrat, lalu ditambah dengan 1000x, batas bawah 0, batas atasnya sama dengan 5 ya. 4000 dibagi 2 itu sama dengan 2000, berarti kita punya 2000x kuadrat ini. Nah 2000x kuadrat ditambah 1000x, batas bawah 0, batas atas 5. Baik, langsung kita masukkan batas atas dan batas bawahnya. Untuk batas atasnya dulu, berarti kita punya 2000 kali 5 kuadrat ditambah 1000 kali 5 dikurangi 2000 kali 0 kuadrat ditambah 1000 kali 0 ya. 0 kali bilangan berapapun sama dengan 0. Nah selanjutnya kita punya 5 kuadrat itu 25 ya Dek ya. 25 kali 2000, kalau 25 kali 2 itu kan 50, berarti tinggal ditambahin 03 gitu kan. Kemudian ditambah 1000 kali 5 itu 5000 ya, berarti 50.000 ditambah 5000 itu akan sama dengan 55.000, atau langsung kita tuliskan satuannya ya. Nah ini 55.000 rupiah. Nah ini adalah penghematan biaya operasionalnya, yaitu sebesar 55.000 rupiah. Oke, kita lanjutkan. Ini pertanyaan yang B sebenarnya ya. Kita cek kembali ya soal B. Jika harga pembelian sama dengan 36.000 rupiah, ini maksudnya pembelian seperangkat peralatan untuk menghasilkan penghematan operasional ya. Dalam berapa tahun harga peralatan itu kembali, atau istilah gampangannya ya dalam berapa tahun balik modal gitu kan. Nah coba kita baca ini ya. Karena harga seperangkat peralatan adalah 36.000 rupiah, dan misalkan dalam N tahun harga peralatan itu kembali atau balik modal, maka nanti berlaku integral fx dx sama dengan 36.000. Jadi integral fx dx dari x sama dengan 0 sampai N ini adalah penghematan biaya operasional. Nah, penghematan biaya operasional tersebut digunakan untuk beli alat, gitu logikanya ya. Maka kalau kita lanjutkan, nah ini kembali salah ketik ini ya. Mestinya di sini integral ini sudah benar 4000x plus 1000 dx. Nah, ini batasnya ini yang kebalik ya. Jadi batas bawahnya 0, kemudian batas atasnya adalah N. Ya, Dek ya. Hasilnya itu harus sama dengan 36.000. Lah N-nya itu berapa kan gitu ya. Oke. Jadi integralnya 4000x plus 1000. Tadi kan sudah kita hitung ya. Yaitu 2000x kuadrat ditambah 1000x. Nah, tinggal dituliskan di sini apa adanya aja ini. Batas bawahnya 0,
batas atasnya sama dengan N. Nah ini harus 36.000 ya. Oke, kita masukkan batas atasnya dulu. Berarti kita punya 2000 N kuadrat ditambah 1000 N ya. Kemudian kalau kita masukkan batas bawahnya, atau nggak usah lah ya, karena ini kan 0. Nah 0 kali bilangan berapapun kan sama dengan 0. Berarti ya dikurangi 0 gitu aja. Dikurangi 0 ya berarti dihapuskan aja gitu ya. Oke, ini sama dengan 36.000. Oke, 36.000 pindah ke kiri. Berarti kan 2000 N kuadrat ditambah 1000 N dikurangi 36.000 sama dengan 0. Baik, berarti ini bisa kita bagi dengan 1000 atau nolnya kita coret 3 gitu aja ya. Nah seperti ini. Maka kita ketemu dengan persamaan kuadrat, yaitu 2n kuadrat ditambah 1n. 1n itu ya sama dengan n, ya kan, dikurangi dengan 36 sama dengan 0. Nah kita kan cari n-nya itu berapa, berarti ya kita faktorkan seperti biasa gini ya. Maka di sini kita punya 2n, di sini n ya. Kemudian kita cari dua angka yang mana kalau dikalikan tuh hasilnya harus sama dengan min 36 ya Dek ya. Kita coba-coba aja ini, misalkan min 9 yang di sini adalah plus 4. Nah, kalau min 9 kali 4 itu kan sama dengan min 36. Kemudian kalau min 9n ya ditambah 8n itu sama dengan min n. Nah, padahal di sini plus n ya. Berarti ini kebalik tandanya. Mestinya ini plus, lah yang di sini adalah minus. Nah, ini pemfaktoran ya, matematika SMP ini. Oke. Berarti nanti yang memenuhi itu adalah 2n plus 9 sama dengan 0 atau n min 4 sama dengan 0. 2n sama dengan min 9, n sama dengan min 9/2. Ini jelas tidak memenuhi ya Dek ya. Ini tidak memenuhi. Karena yang namanya waktu itu kan tidak mungkin negatif ya. Tidak memenuhi. Berarti yang memenuhi adalah yang ini, n sama dengan 4. Nah, ini sudah ketemu. Ya. Jadi dalam jangka waktu 4 tahun harga peralatan itu kembali, istilahnya balik modal ya. Balik modal dari mana? Ya dari penghematan. Ya, penghematan selama 4 tahun itu ternyata nilainya sama dengan Rp36.000. Lah, Rp36.000 ini ya seharga peralatan yang dibeli ya. Logik berpikirnya seperti itu. Oke, bisa dipahami ya Dek ya. Sekarang kita lanjutkan dengan penerapan integral. Nah, ini yang ketiga ya, yaitu dalam bidang fisika. Contoh soal 4.13. Ketika sebuah partikel terletak pada A dengan jarak x meter dari titik asal, gaya sebesar x kuadrat plus 2x newton bertindak di atasnya. Nah, ini saya ganti aja ya supaya lebih mudah dipahami kalimatnya. Jadi mestinya bekerja pada partikel tersebut. Coba kita baca ulang. Ketika sebuah partikel terletak pada A dengan jarak x meter dari titik asal, gaya sebesar x kuadrat plus 2x newton bekerja pada partikel tersebut. Nah, kalau kayak gini kan enak ya. Berapakah usaha yang dilakukan untuk memindahkannya dari x sama dengan 1 ke x sama dengan 3? Jadi istilahnya x sama dengan 1 ini adalah posisi awal, lalu x sama dengan 3 itu adalah posisi akhir. Ya, partikel bisa berpindah. Itu berarti membutuhkan usaha. Nah, usaha kalau di fisika ya Dek ya, simbolnya itu adalah V. Oke, selama ini rumus yang kita hafalkan yaitu V sama dengan F kali S, ya kan? Jadi V itu adalah usaha, kemudian F itu adalah gaya yang bekerja, lalu S itu adalah perpindahan. Nah, yang namanya perpindahan itu kan berarti posisi akhir dikurangi posisi awal. Nah, selama ini ya rumus ini yang kita hafalkan ya. Padahal aslinya ya Dek ya, rumus untuk menghitung usaha itu begini. dW itu sama dengan F ds. Nah, dW sama dengan F ds ya. Nah, karena yang dibutuhkan adalah W, berarti nanti ruas kiri dan ruas kanan ya itu harus diintegral.
Jadi kalau kita tulis ulang ya, dw sama dengan f ds. Ini harus diintegral nih. Nah, integralnya dw itu w, ya kan? Maka w itu akan sama dengan integral dari f ds gitu. Nah, ini jalan ceritanya ya. Baru kita baca alternatif penyelesaian. Oh ya, kalau di contoh soal ini untuk untuk s ya disimbolkan dengan x, makanya nanti dx gitu ya, nggak usah bingung ya Dek ya. Coba kita cek aja, w sama dengan integral x kuadrat plus 2x. Nah, ini adalah f nya ya, persamaan gayanya. Kemudian ini dx ya, aslinya ds. Lalu dari S atau dari X sama dengan 1 posisi awal sampai X sama dengan 3, ini posisi akhir. Nah, sudah seperti biasa tinggal diintegral ya. Integralnya X kuadrat ya sepertiga X pangkat 3. Kemudian integralnya 2X itu kan 2/2 kali X kuadrat. Nah, 2/2 itu kan 1. Berarti satunya nggak perlu ditulis di sini ya. Maka nanti kita punya X pangkat 3/3 plus X kuadrat, batas bawahnya 1, batas atasnya 3. Nanti kalau dimasukkan ya, batas atasnya masuk sini, batas bawahnya masuk sini. Nah, ini saya belum ngecek ya. Katanya hasil akhirnya itu sama dengan 50/3 nih ya. Jadi usaha yang dilakukan untuk memindahkan partikel dari posisi awal X sama dengan 1 ke X sama dengan 3, ini posisi akhirnya adalah sebesar 50/3 Joule ya. Jadi satuan dari usaha itu Joule. Kalau satuannya gaya itu Newton. Nanti satuannya perpindahan itu meter gitu, nih kan. Oke, sampai sini bisa dipahami ya Dek ya. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan latihan soal terbimbing 4.20 ya. Sebuah gaya sebesar 40 Newton diperlukan untuk menahan pegas yang telah direntangkan dari panjang aslinya 10 cm sampai panjang 15 cm. Jadi maksudnya begini, misalkan kita punya sebuah pegas ya, panjang aslinya itu 10 cm. Kemudian karena kita tarik dengan gaya sebesar 40 Newton, maka pegas tersebut itu istilahnya molor gitu ya, bertambah panjang mencapai 15 cm. Ya, bisa membayangkan ya Dek ya. Nah, selanjutnya yang ditanyakan di sini adalah berapakah usaha yang dilakukan untuk meregangkan pegas dari panjang 15 cm menjadi 18 cm. Oke, kita cek alternatif penyelesaian. Menurut hukum Hooke ya, jadi Hooke itu adalah nama orang ini, nama fisikawan. Gaya yang diperlukan untuk menahan pegas meregang X meter di luar panjang alaminya atau di luar panjang aslinya adalah Fx sama dengan K kali X. Nah, jadi ini mungkin saya ganti aja ya. Mestinya di sini bukan F kecil melainkan F besar ya. Sebab kalau di fisika F kecil itu adalah gaya gesek. Sementara di sini yang kita bicarakan itu adalah gaya pegas ya, atau gaya secara umum ya, kecuali gaya gesek itu simbolnya adalah F besar gitu. Berarti kita punya F fungsi X sama dengan K dikalikan dengan X. Nah, ini hukum Hooke ya Dek ya. K itu adalah konstanta pegas, nanti dipengaruhi oleh material pegas ya, bahan pembuat pegas. Sementara kalau X itu adalah pertambahan panjang pegas, atau secara umum ya perubahan panjang pegas. Nah, yang namanya perubahan panjang itu kan berarti bisa bertambah panjang, bisa bertambah pendek ya. Kalau kasusnya di sini pegas ya Dek ya, pegas itu kan bisa ditarik, bisa ditekan. Nanti kalau ditarik ya berarti berubah panjang, bertambah panjang ya. Lah kalau ditekan ya berarti bertambah pendek gitu. Makanya X di sini itu lebih berarti perubahan panjang pegas. Oke, kita lanjutkan ya. Ketika pegas ditarik dari panjang berapa tadi? 10 cm sampai 15 cm. Jumlah yang diregangkan adalah, nah ini saya ganti aja ya supaya kalimatnya itu lebih lebih mudah dicerna, ini lebih mudah dipahami. Jadi ketika pegas ditarik dari 10 cm sampai 15 cm, pertambahan panjang pegas adalah 15 ya dikurangi 10 sama dengan 5, satuannya cm. 5 cm sama dengan 0,05 meter.
Nah, ini berarti kembali ini F-nya saya ganti ya, F besar, berarti kita punya F dalam kurung 0,05 sama dengan 40 Newton ya, sesuai dengan data yang diketahui di soal. Nah, kemudian untuk maka yang di sini ini saya coret aja ya supaya enggak double-double. Nah, jadi saya ulang ya, ini berarti F 0,05 sama dengan 40 ya. 0,05 itu adalah X-nya. Nah, kita kembalikan ke hukum Hooke. Jadi Fx sama dengan Kx. Maka nanti X-nya itu kita ganti dengan 0,05 ya. Makanya di sini 0,05 dikali dengan K. Jadi sekali lagi 0,05 itu adalah X-nya. Nah, jadi kan K kali X ya, atau X kali K dibolak-balikkan sama aja. Maka kita punya 0,05K sama dengan 40, sehingga nilainya K itu bisa kita cari ya. K akan sama dengan 40 dibagi 0,05 atau 40 dibagi 5 kali 10 pangkat min 2 ya. 40 dibagi 5 8 kali 10 pangkat 2 ya, sama dengan 800. Nah, ini satuannya dalam Newton per meter ya. Ini adalah konstanta pegasnya. Oke, selanjutnya K, nah ini tinggal kita tulis ulang ya. K sama dengan 800 dan usaha yang dilakukan untuk meregangkan pegas dari 15 cm menjadi 18 cm adalah, nah kembali di sini kita menggunakan persamaan umum dari usaha, yaitu W sama dengan apa? Integral F ds ya, atau kalau kita sesuaikan dengan soal ya berarti integral F dx gitu ya. Oke, ini saya beri tanda dulu ya. Jadi usaha itu sama dengan integral dari fungsi gaya terhadap variabel X. Kemudian ini nanti ada batas bawah dan batas atas. Kalau kita kembali ke soal, berarti batas bawahnya ya 15 cm ya. Batas atasnya ya 18 cm. Jangan lupa ini dijadikan meter ya Dek ya. Sistem satuan internasional itu dalam meter kalau kita menyatakan panjang. 15 cm itu sama dengan 0,15 meter, 18 cm itu sama dengan 0,18 meter ya. Coba kita cek nih, W sama dengan, nah ini sepertinya juga salah ketik ini ya, mestinya di sini integral batas bawahnya adalah 0,15 lalu batas atasnya adalah 0,18 gitu ya. Kemudian ini adalah fungsi F ya, F terhadap variabel X, atau langsung aja lah K-nya kan sudah ketemu 800, berarti kita punya Fx sama dengan 800 dikalikan dengan X. Ini adalah persamaan gaya sebagai fungsi dari X yang kita butuhkan ya. Maka 800X tinggal tulis ulang di sini. Nah, ini saya hapus saja ya. Sebentar. Jadi kita punya integral ya 800x ya, batas bawah 0,15, batas atasnya adalah 0,08 ya. Integralnya 800x itu akan sama dengan berapa? 400x kuadrat ya. Jadi kalau gerak lambat itu kan begini, 800 dibagi 1 plus 1 kali x pangkat 1 plus 1. Nah, 800 dibagi 2 sama dengan 400 dikalikan dengan x pangkat 2 ya kan. Kemudian tulis ulang di sini batas bawah dan batas atasnya ya. 0,15 yang di sini adalah 0,18. Oke, selanjutnya tinggal kita masukkan nih ya, berarti kita punya 400 dikalikan dengan 0,18 kuadrat, kemudian kita kurangkan dengan 0,15 kuadrat gitu ya. 0,18 kuadrat dikurangi 0,15 kuadrat, ini nanti kalau kita hitung hasilnya adalah 0,0099 ya. Berarti langsung aja kita tulis nih 400 kali 0,0099 ya. Lalu kalau kita kalikan dengan
400 ya, berarti 0,0099 kali 400, hasilnya itu sama dengan 3,96 ya, 3,96. Nah ini jawabannya ya, satuannya usaha itu joule. Jadi usaha yang dilakukan untuk meregangkan pegas dari 15 cm menjadi 18 cm adalah 3,96 joule ya, caranya seperti ini. Oke, kita cukupkan dulu materinya sampai sini ya. Di video berikutnya kita akan mencoba untuk mengerjakan latihan soalnya. Baik, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.